nama saya Siti Nuramina, mahasiswi akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tata cara atau tutorial pengolahan data estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan tutorialnya dengan menggunakan program eViews, teman-teman. Mari disimak caranya, check it out. Nah, jadi sekarang kita mulai aja tutorialnya. Dimulai pertama-tama yaitu kita harus mempunyai aplikasi eViews. Nah, di sini saya pakai aplikasi eViews 11 yang versi light-nya atau versi student-nya. Nah, lalu selanjutnya yang kita butuhkan adalah data yang akan kita input ke program eViews tersebut ya. Lalu kalau sudah, kita langsung create a new work file. Nah, work file structure type-nya kita ganti yang balance panel. Lalu start date-nya kita pakai 2012, end date-nya 2016 sesuai dengan data yang akan kita input nanti. Lalu number of cross section-nya itu ada 9, teman-teman. Nah, nama work file-nya kita kasih aja data panel. Lalu jika sudah, kita klik OK. Nah, sampai sini karena kita butuh untuk membuat template variabel penelitian, di sini kita punya 6 variabel penelitian. Yang pertama ada size, ROA, DAR, NPF, sukuk, dan ISR. Nah, caranya kita klik object, klik new object, lalu type of object-nya kita pakai yang series. Nah, name for objeknya kita klik sesuai variabel yang akan kita teliti. Yang pertama kita klik variabel size, lalu langsung aja kita copy paste di sini yang variabel size. Saya sarankan di sini untuk angkanya kita bisa menggunakan titik ya teman-teman, jangan menggunakan koma, karena kalau menggunakan koma nanti di sini hasilnya nggak ada titiknya, jadi dia langsung gitu 1429 gitu. Jadi mendingan pakai koma di datanya. Lalu selanjutnya kalau udah di copy paste hasilnya akan seperti ini. Ini kita close aja karena datanya udah otomatis tersimpan. Bisa kita klik, nah udah tersimpan, jadi kita close aja. Lalu lanjut buat variabel kedua. Variabel template kedua masih dengan alur yang sama, type of object-nya tetap series. Lalu kita klik namanya itu, yang kedua adalah ROA. Nah, kalau udah kita langsung copy paste juga di sini. Kita paste dari tahun 2012 variabel 1 sampai 2016 variabel terakhir. Oke, udah kita klik. Hasilnya seperti ini, kita close aja. Lanjut ke variabel ketiga. Variabel ketiga yaitu DAR, teman-teman. Kita klik DAR, oke, kita copy paste lagi. Yang ketiga, ini kita harus input satu-satu, jadi pelan-pelan aja biar nggak ada yang salah. Nah, kalau udah kita close, lanjut ke yang variabel keempat, yaitu NPF. Kita copy, kita paste di kolom NPF-nya. Maaf, ada suara motor lewat, abaikan aja. Next, lanjut ke variabel yang kelima ya teman-teman, yaitu sukuk. Kita copy di sini. Kita kasih nama dulu sukuk. Kalau sudah, kita paste di sini. Yes. Kita close lagi dan sampai ke template variabel yang paling terakhir yaitu ISR. Di sini kita copy. Kita buat dulu nih ISR. Kalau sudah, kita paste di sini. Nah, udah jadi nih teman-teman, semuanya udah kita copy paste. Lalu selanjutnya kita ke tahap analisis statistik deskriptif. Ini kita close saja. Jadi
Di sini kita akan mendeskripsikan analisis data dalam perhitungan statistik melalui nilai mean, median, maksimum, minimum, standard deviation, skewness, kurtosis, dan Jar-Kubera. Untuk melakukan analisis statistik deskriptif, langkah yang harus dilakukan yang pertama-tama itu kita mengklik menu quick nih yang ada di atas. Kita klik menu quick, lalu kita klik group statistics, lalu kita klik descriptive statistics, dan yang terakhir common sample. Ini kita klik aja. Lalu di sini kita isi series listnya dengan variabel-variabel yang kita akan analisis tadi. Yaitu yang kita klik aja di sini ISR, kita klik enter, lalu size, kita klik enter. Selanjutnya adalah ROA. Sorry, dispasi dulu, ROA. Lalu ada variabel DAR, enter, NPF, enter, dan yang terakhir sukuk. Sorry, spasi dulu. Sukuk ya teman-teman. Lalu kalau udah, kita langsung klik OK. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil output seperti ini. Nah, di sini kan ada mean. Nah, di sini ada mean, ada median, ada maksimum, ada minimum, standard deviation, skewness, kurtosis, Jar-Kubera, dan Jar-Kubera dan probability, sum, standard deviation, dan observations. Sini saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah mean. Mean ini adalah rata-rata yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan cacah data. Nah, nilai mean terbesar yaitu ada di variable size, yaitu 53, dan sementara nilai mean terkecil yaitu ada di ROA, yaitu 0,13. Selanjutnya adalah median. Median di sini adalah nilai tengah, teman-teman. Nilai tengah atau rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap. Lalu bila datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, median terbesar dialami oleh variabel size lagi, yaitu di sini ada 16. Dan sementara variabel sukuk menjadi median terkecil, yaitu 0,00. Sini kita perbesar aja biar jelas. Oke, lalu selanjutnya adalah maksimum. Maksimum adalah nilai paling besar dari data. Maksimum terbesar dialami oleh variabel size lagi nih, yaitu 17. Dan maksimum terkecil ya dia diambil oleh ROA, yaitu 0,038. Selanjutnya adalah nilai minimum. Minimum adalah nilai yang paling kecil dari data. Minimum terbesar diambil oleh variabel size, yaitu 14,29 ya teman-teman, bisa dilihat. Lalu sementara variabel sukuk memiliki minimum terkecil, yaitu 0,000. Selanjutnya adalah standard deviation. Apa sih standard deviation? Standard deviation itu adalah ukuran dispersi atau penyebaran data. Nah, nilai deviasi terbesar dialami oleh variabel size, yaitu di sini 250, yang berarti bahwa variabel ini memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi mengalami perubahan perbandingan dengan variabel-variabel yang lain selama periode penelitian. Sementara variabel ROA mempunyai tingkat resiko paling rendah sebesar 0,010404. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA selama periode penelitian mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif. Selanjutnya ada skewness. Nah, skewness adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar mean. Skewness dari suatu distribusi simetris adalah 0. Nah, kalau positif skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi sebelah kanan. Sedangkan negatif skewness memiliki ekor panjang di sisi kiri. Untuk variabel DAR dan sukuk. Variabel DAR dan sukuk memiliki nilai di atas 0. DAR dan sukuk memiliki variabel di atas 0, bisa kita lihat nih.
berarti bahwa asimetri distribusi data sekitar mean itu tidak normal. Sedangkan variabel ISR, ROA, dan NPF itu memiliki nilai di sekitar 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean bersifat normal. Selanjutnya ada kurtosis. Kurtosis yaitu mengukur ketinggian suatu distribusi. Nah, kurtosis suatu data berdistri normal adalah 3. Bila kurtosis melebihi 3, maka distribusi data dikatakan leptokurtis terhadap normal. Bila kurtosis kurang dari 3, distribusi data datar dibandingkan dengan data berdistribusi normal. Nah, untuk variabel yang dar dan sukuk bisa kita lihat. Dan sukuk memiliki kurtosis lebih dari 3 ya teman-teman. Nih di sini ada dar yaitu 4,3 dan sukuk 7,1. Artinya, si dar dan sukuk ini memiliki ketinggian distribusi data tidak normal. Sementara variabel NPF, lalu ROA dan ISR memiliki nilai kurtosis kurang dari 3, berarti ketinggian distribusi datanya bersifat normal. Lalu selanjutnya adalah Jar-Kubera. Jar-Kubera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Nah, uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan datanya bersifat normal. Dengan H0 pada data berdistribusi normal, uji Jar-Kubera didistribusikan dengan X pangkat 2 dengan derajat bebas sebesar 2. Selanjutnya ada probability. Nah, probability menunjukkan nilai Jar-Kubera melebihi dalam nilai absolut, nilai terobservasi di bawah hipotesis 0. Nilai probabilitas terkecil cenderung mengarahkan pada penolakan hipotesis 0 distribusi normal. Nah, nilai probabilitas variabel ISR di sini adalah 0,479723, size sebesar 0,00 dan NPF sebesar 0,75. Nah, ini kan lebih besar dari alfa 5% ya, teman-teman. Kita tidak dapat menolak H0 bahwa data berdistribusi normal. Jadi teman-teman, kesimpulannya normal atau tidaknya berdistribusi data dalam analisis statistik deskriptif itu tidak membuat suatu penelitian gagal untuk dilakukan. Nah, analisis statistik deskriptif ini digunakan hanya untuk melihat gambaran distribusi data yang akan diteliti saja. Oke, jadi selanjutnya kita akan menuju estimasi model regresi data panel. Caranya pertama dengan cara Common Effect Model atau CEM ya teman-teman. Di sini caranya kita pertama klik quick yang ada di atas, lalu kita klik Estimate Equation. Lalu di sini ada kita klik variabelnya yaitu ISR, C, lalu size, lalu ROA. Selanjutnya adalah DAR, lalu NPF, dan yang terakhir adalah sukuk teman-teman. Nah, kalau udah, kita klik di panel optionnya, bagian panel option sini. Lalu kita correction actionnya kita pastikan di sini none, periodnya juga none, weight atau JLS weightnya juga no weights, coef atau covariance metodenya ordinary. Kalau udah langsung aja kita klik OK. Nah, jadi dia akan menghasilkan output seperti ini. Ini bentuk dari Common Effect Model atau CEM ya teman-teman. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, selanjutnya kita akan beri nama dengan cara klik Estimate. Dengan cara mengklik Name, lalu kita kasih nama EQ01. Kita klik OK. Lalu kalau udah, yang pertama tadi kan kita udah mencoba analisis estimasi model regresi dengan Common Effect Model atau CEM. Nah, sekarang kita mau coba dengan Fixed Effect Model atau FEM nih. Ini cara yang kedua ya, teman-teman. Caranya masih sama dengan cara klik Estimate. Lalu ininya tetap sama, langsung aja ke panel option. Nah, bedanya di cross section ini kita klik yang fix ya teman-teman. Ininya tetap diabaikan aja, langsung kita klik OK. Nah, dia akan menghasilkan output seperti ini teman-teman.
Ini merupakan hasil dari fixed effect model atau FEM. Nah, yang ketiga yaitu adalah random effect model. Nah, di sini caranya masih sama. Kita klik estimate aja langsung. Ini yang masih tetap sama, kita klik panel optionnya, diganti cross sectionnya menjadi random. Ini bedanya. Jadi yang non pertama ini untuk common effect model, lalu fix di sini untuk mencari fixed effect model, dan yang terakhir random ini untuk random effect model ya teman-teman. Jadi udah paham ya bedanya di mana. Lalu selanjutnya periodenya tetap non, coefficient methodnya tetap ordinary, langsung aja kita klik OK. Nah, dia hasil outputnya akan seperti ini teman-teman. Nih, akan seperti ini. Di sini datanya sudah lengkap, ada size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk, ada masing-masing koefisiennya, lalu standar errornya, lalu masing-masing juga mempunyai statistiknya dan probability-nya. Nah teman-teman, kayaknya sampai sini dulu video tutorial kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Jika ada yang kurang dimengerti bisa ditulis di komentar di bawah ini. Saya Siti Nurhamina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.